Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Yusnadiar dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan mengenai seminar laporan aktualisasi Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 tahun 2020 dengan judul Pembuatan Video dan Poster sebagai Upaya Optimalisasi Pengenalan Laboratorium Struktur Perkembangan Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Ibu Dr. Endang Semiarti MS MSc, dan coach saya, Bapak Triurip WP SOS MT, yang telah membimbing dan mengarahkan kegiatan aktualisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Latar belakang dari kegiatan aktualisasi ini yaitu adanya tupoksi dosen dalam Tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah salah satunya kunjungan dari berbagai sekolah, yaitu banyaknya murid SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi lain yang berkunjung ke Biologi UGM untuk melakukan study tour. Kemudian banyaknya mahasiswa baru dan tamu yang belum mengetahui informasi mengenai laboratorium SPT atau struktur perkembangan tumbuhan. Sehingga diperlukan adanya optimalisasi informasi pengenalan laboratorium. Ini adalah foto dokumentasi dari berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, yaitu kunjungan dari SD, SMP, SMA, kemudian pelatihan-pelatihan guru-guru biologi, dan juga dari berbagai dosen lain. Rancangan aktualisasi yang diimplementasikan di unit kerja Departemen Biologi Tropika Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Isu yang diangkat adalah masih terbatasnya media informasi pengenalan laboratorium. Nah, pada saat kunjungan biasanya penyampaian informasi dilakukan dengan melalui presentasi dari PowerPoint. Gagasan pemecahan isu yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan sesuatu yang baru, yang inovasi baru, yaitu pembuatan video dan poster yang belum ada di unit kerja. Ini ada 9 kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, membuat video dan poster, dan melakukan evaluasi, terakhir menyusun laporan. Nah, ini adalah tabel jadwal kegiatan implementasi kegiatan aktualisasi yang awalnya dilakukan rencananya itu pada blok yang warna hijau ini, terlihat pada warna hijau. Namun pada saat pelaksanaannya juga ini terhambat karena adanya pandemi coronavirus yang melanda seluruh dunia. Jadi terjadi hambatan dengan pengunduran jadwal pada pelaksanaannya. Pelaksanaan aktualisasi. Pertama, konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan pertama kali untuk meminta persetujuan mentor mengenai apa saja yang dilakukan, kemudian apa saja isi video dan juga poster yang dibuat, dan juga mengenai anggaran dana yang tersedia. Alhamdulillah kemarin itu setelah disetujui, pembuatan video ini didanai oleh fakultas. Yang kedua, konsultasi dengan kepala laboratorium dan seluruh anggota laboratorium, dosen-dosen, dan juga laboran. Nah, yang ketiga adalah pembuatan video profil laboratorium. Dari sini dilakukan kegiatan ini sempat terhambat karena adanya pandemi coronavirus itu. Jadi dalam pengambilan gambar-gambar yang di luar itu juga ada pemunduran jadwal. Yang keempat adalah pembuatan poster bagan struktur organisasi laboratorium. Nah, ini adalah gambar hasil poster yang telah dibuat sesuai dengan masukan-masukan dari hasil evaluasi akhir. Ini sudah saya edit dan sudah saya print. Nah,
ini jadinya seperti ini. Ini saya mencetaknya dalam ukuran A3+, jadi yang kecil karena keterbatasan transportasi sekarang sudah banyak yang lockdown. Jadi ini yang kecil dulu untuk melihat bagaimana efektivitas warnanya, kemudian kualitas printingnya seperti apa, itu bisa. Nah, ini ternyata masih cukup terlihat tulisannya dengan ukuran A3+. Nah, rencananya ini akan dibuat ukuran A0, poster A0. Selanjutnya, pembuatan standing banner profil laboratorium. Ini adalah hasil dari editing akhir dengan adanya penambahan foto, kemudian perbaikan tulisan. Nah, semuanya ini digunakan bahasa Inggris karena sesuai dengan permintaan mentor dan juga fakultas yang sudah membuat program internasional IUP. Jadi disesuaikan semua. Laboratorium juga menerapkan tulisan informasi lab itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian kegiatan yang keenam adalah menyusun strategi evaluasi. Ini awalnya saya tulis di kertas untuk dibagikan kepada para responden yang hadir pada saat pemutaran video secara langsung dengan mengumpulkan massa, dosen, dan juga mahasiswa. Namun pada pelaksanaannya itu terjadi perubahan metode dari metode evaluasi langsung menjadi e-evaluasi atau menggunakan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, ini dapat dilihat di sini. Evaluasi video profilnya menggunakan 5 pertanyaan di sini. Tidak terlalu banyak karena agar memudahkan para responden untuk mengisinya juga. Terdiri dari 3 responden, dosen, mahasiswa, dan umum. Kemudian ada 4 pertanyaan dari penilaian poster dan standing banner. Kegiatan yang ketujuh adalah melakukan pemutaran video. Pemutaran video ini awalnya dilakukan dengan sosialisasi pada mahasiswa dan dosen untuk berkumpul bersama di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan untuk menyaksikan bersama-sama video profil ini. Namun terkendala oleh adanya penutupan kampus sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung, maka dilakukan secara online dengan menyebarkan link YouTube melalui media sosial seperti WhatsApp Group, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Mari kita saksikan bersama profil Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini suaranya diawali oleh suara gamelan. Nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai aneka juga diharapkan bisa diimplementasikan di video ini. Nah, mungkin suaranya itu akan terdengar berbeda ketika di video ini. Selamat datang di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Laboratorium ini memiliki 3 fasilitas laboratorium dan dilengkapi dengan berbagai alat-alat laboratorium yang menunjang praktikum seperti mikroskop, mikrotom sliding, mikrotom rotari, oven, hingga perangkat pisau mikrotom. Lab SPT melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, itu meliputi perkuliahan, kemudian juga melayani praktikum. Jadi praktikum ada praktikum SPT, ada praktikum embriologi tumbuhan, mikroteknik tumbuhan, botani ekonomi, SPJST, APTV. Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan memiliki 7 tenaga pendidik dan 2 laboratorium. Terdapat 6 mata kuliah yang kami ampu untuk program S1, 4 mata kuliah untuk program S2, dan 1 mata kuliah untuk program S3. Kami juga mengampu 6 kegiatan praktikum di laboratorium untuk program S1 dan 4 praktikum untuk program
ada teks bahasa Inggrisnya agar video ini bisa dimengerti juga oleh seluruh masyarakat di dunia. Banyak penelitian yang sudah saya lakukan karena saya sudah bekerja hampir 30 tahun. Namun 10 tahun terakhir saya banyak menggeluti anatomi dan metabolisme pada kapsulum, kemudian juga pada berbagai macam sel hiper, khususnya metabolisme yang dihasilkan dan manfaatnya baik sebagai obat maupun sebagai biopestisida. Beberapa topik penelitian lain yang kami lakukan yaitu anatomi tumbuhan, respon anatomi, metabolik sekunder, biologi reproduktif, dan embriologi. Bahwa struktur perkembangan tumbuhan itu adalah ilmu dasar, sehingga bila dikaitkan dengan ilmu terapan harus punya link. Biasanya dijembatani oleh beberapa pengetahuan yang lain yang sangat spesifik sehingga bisa diterapkan. Sebagai contoh, misalnya saja malinologi itu bisa diterapkan untuk mendeteksi jenis tumbuhan di dalam geologi yang mendeteksi keberadaan adanya kandungan mineral. Memang temanya Sebagai dosen juga menjalankan atau melakukan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah pendampingan siswa-siswa SMA untuk mempersiapkan lomba atau olimpiade sains nasional. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang dikhususkan bagi mahasiswa, guru SMA maupun dosen-dosen dari luar UGM dalam belajar preparasi. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan biasa yang biasanya ini sifatnya agak reguler bagi siswa-siswa mulai dari SD, SMP, SMA sampai Kami berharap laboratorium struktur dan perkembangan tumbuhan dapat bermanfaat bagi semua kalangan serta dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya tumbuhan dalam kehidupan kita. Jasa konsultasi yang saya tangani itu mengenai penelitian-penelitian di bawah mikroskop, kemudian penyiapan sediaannya di bawah mikroskop. Salah satu produk yang kami sediakan yaitu jasa pembuatan preparat tumbuhan awetan dan preparat sesuai pesanan untuk para peneliti di universitas lain hingga sekolah. Kami telah memproduksi preparat awetan dengan metode embedding, non-embedding, dan lain-lain yang siap dikirim kemana saja. Kami, seluruh anggota dari Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan, siap mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengabdi pada masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah tim yang membuat video ini. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video profil tersebut. Dan kemudian yang ke-8 adalah melakukan evaluasi terhadap kualitas video, poster, dan standing banner. Dengan evaluasi dari yang pertama yaitu hasil analisis evaluasi video profil. Terdapat 75 responden yang sudah dikumpulkan nilai-nilainya. Nah, dari sini hasil ini bisa dilihat bahwa kualitas gambar video itu paling banyak didapat nilainya itu 5, nilai tertinggi itu 5 atau sangat baik. Dari 1 itu sangat kurang, kemudian kurang, sedang, baik, dan sangat baik. Nah, 85,3% itu atau 64 orang memberikan nilai sangat baik. Kemudian kualitas suara video 78,7% sangat baik.
namun terdapat juga beberapa orang yang masih belum baik gitu nilainya, memberikan nilainya, karena memang butuh ditingkatkan kembali. Mungkin masih ada yang belum terdengar dengan jelas. Dan kemudian kelengkapan informasi video profil ini 72% nilai yang diberikan adalah sangat baik juga. Ya, kemudian satu lagi ada pertanyaan kejelasan informasi video profil. 82,7% itu sangat baik. Nah, selain itu ada juga kritik dan saran yang bisa dilihat pada link berikut. Nah, di sini ada responnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini 77 respon itu karena ada 2 respon yang belum masuk pada saat pengumpulan data. Jadi belum dimatikan. Nah, ini 90% itu hasilnya sudah cukup bagus. Sangat bagus. Nah, tapi juga ada beberapa yang masukan-masukan yang sangat kami perlukan juga untuk pembuatan video profil selanjutnya atau video-video pembelajaran selanjutnya. Itu sangat berguna sekali. Nah, ini banyak sekali. Ada 77 respon yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, setelah itu adalah hasil analisis evaluasi poster bagan struktur. Ada 39 responden yang berhasil dikumpulkan nilainya, yaitu dari dosen, mahasiswa, dan umum. Bisa dilihat pada link berikut ini. Ini responnya. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Sangat mudah sekali dalam menjawabnya. Responnya ini harus dimatikan dulu, kemudian pertanyaannya hanya 4 pertanyaan. Di sini 51,3% memberikan nilai 5, skala 5, yaitu sangat bagus. Kemudian 46,2% baik. Kemudian untuk kualitas desain poster itu masih tergolong baik, dan sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali untuk kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian mengenai kejelasan informasi bagan struktur, ini 21 orang menjawab baik, 53,8%. Dan ini adalah saran dan masukan yang diberikan. 90% ya sudah baik ya. Dan juga seperti ini, banyak masukan-masukannya itu sudah saya perbaiki di desain akhir yang tadi sudah dicetak. Ini sudah hasil dari revisi dari masukan-masukan evaluasi ini. Gitu. Terima kasih kepada para responden, sangat bermanfaat sekali. Kemudian selanjutnya adalah hasil analisis evaluasi standing banner profil lab. Ini adalah hasil desain standing banner yang terakhir, yang sudah saya tambahkan foto, kemudian sudah saya perbaiki kesalahan tulisannya, kesalahan penulisan email, dan juga simbol-simbolnya sudah saya ganti disesuaikan dengan tulisannya. Nah, ini komentar dan hasilnya. Bisa kita lihat di respon. Nah, ini ada 12 dari umum, kemudian 13 dosen, dan 10 mahasiswa. Ini hampir sama persentasenya. Lebih sedikit karena di-share-nya hanya di WhatsApp group. Kemudian kalau yang di video poster tadi banyak, sampai 75 orang itu saya share juga di Instagram dan di Facebook. Dan ini kita bisa melihat hasilnya secara langsung tanpa harus menghitung sendiri kelebihan dari Google Form ini.
Dengan dari sini kita bisa ketahui kelengkapan informasi laboratorium. Ini 54,3% itu sudah sangat baik. Dan ini juga masih bisa ditingkatkan kembali. Jadi ini diharapkan bisa menjadi standar minimal untuk dalam pembuatan standing banner profil lab. Kemudian kualitas desain ini masih perlu ditingkatkan. Sepertinya masih banyak perbaikan kembali, masih peluangnya masih banyak untuk perbaikan ke depannya. Nah, tapi masih rata-rata masih cukup baik. Kemudian mengenai kejelasan informasi itu 51,4% sangat baik dan ini ya rata-ratanya masih cukup baik. Dan ini saran-saran yang diberikan ada 18 respon. Ya, sudah banyak juga yang sudah saya lakukan, misalnya kontak person apa, kemudian logo departemen ini urutannya sudah saya sesuaikan. Kemudian ini respondennya tadi. Nah, mengenai analisis dampak. Analisis dampak ini akan terlihat ketika kesembilan kegiatan tadi sudah dilakukan. Nah, 9 kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai aneka di dalamnya. Nah, bagaimana dampaknya? Ketika sudah dilaksanakan, maka semuanya itu sudah dilaksanakan, maka proses habituasi pada pembuatan video, poster, dan standing banner dapat berjalan dengan baik. Ya, jika menerapkan nilai-nilai aneka di dalamnya. Kemudian video, poster, dan standing banner dapat menjadi media pengenalan laboratorium yang efektif dan mampu mengoptimalkan proses promosi dan pengenalan laboratorium. Respon para responden dari berbagai kalangan, yaitu dosen, mahasiswa, dan kalangan umum, sangat baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan terakhir, kegiatan pengenalan laboratorium menggunakan media, video, poster, dan standing banner menjadi lebih optimal dan lebih cepat tersebar jika dibagikan melalui media sosial. Dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.